bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Weramani Sikapadang Samadhiyami.
silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisudaye.
saudara-saudari sekalian, mari kita lanjutkan perbuatan baik kita dengan bermeditasi. Ya, kita posisi duduk kita dibuat rileks, tidak tegang, tidak tertekan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kencang, ya, dikendorkan supaya rileks badannya. Otot-otot di leher dibikin rileks, jangan sampai ada yang kaku, jangan sampai ada yang keras, tegang, tertarik, dikendorkan, ya, digerakkan lehernya ke depan, ke kanan, kiri, kanan, supaya lehernya jadi rileks. Demikian juga punggung, ya, tangan, kaki dibuat kendor, dibuat rileks. Wajah menghadap ke depan, tidak membungkuk, tidak menunduk, ya, wajahnya menghadap ke depan, badannya tegak tapi tidak kaku, tidak ditarik, tidak tegang, rileks saja. Setelah badannya rileks, ya, rasanya badannya jadi halus, kadang-kadang sampai tidak terasa punya badan, ya, barulah kita menggunakan objek meditasi. Ya, objek meditasi eta bawana, yang merenungkan dalam pikiran kita, semoga saya berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Terus menerus diulang-ulang dalam pikiran kita merenungkan kalimat-kalimat cinta kasih, kasih sayang itu, agar supaya pikiran kita ini bisa mempunyai cinta kasih dan kasih sayang. Meditasi dimulai.
Sabbe sata bhavantu sukhita. Semoga semua berbahagia. Selanjutnya halaman 46. Handamayang Dhamma Desana Radanang Karomase Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Susukan wata jiwama usukesu anusuka usukesu manasesu viharama anusuka ti. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, yang malam hari ini kita bertemu kembali di dalam Dhamma, di dalam ajaran Sang Buddha. Kita sama-sama belajar Dhamma. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan tentu berbahagia. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, belajar Dhamma itu memang kita perlukan, kita butuhkan dalam kehidupan kita, karena kita sebenarnya membutuhkan yang namanya kekuatan dalam hidup kita, terutama kekuatan pada saat kita menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Kalau Bapak Ibu sekarang hidupnya happy ya, bahagia, kayaknya belajar Dhamma seperti lah buat apa banteng? Iya, cuma buat tahu-tahu saja dong, supaya tahu, pengen pinter gitu ya. Karena mungkin Bapak Ibu yang tidak butuh kekuatan untuk menghadapi masalah, menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Memang nanti kalau saat kita dapat masalah, dapat kesulitan, nah di situ sebenarnya yang merupakan ujian kehidupan kita. Tahan tidak? Kalau nggak tahan itu orang lalu bisa lari ke sana kemari, pontang-panting. Kadang-kadang itu sampai hancur betul hidupnya, nggak tahan hidupnya. Lalu sampai malah pikirannya itu bundir, tahu bundir? Bunuh diri. Ada berita toh? Mahasiswa kedokteran yang ikut BPDS itu yang di Semarang itu sampai
beritanya sekarang masih ramai di medsos tuh, masih ada beritanya itu. Ya memang kalau kita ikuti ceritanya memang berat banget ya, orang kerja seperti itu, istilahnya itu ya memang sekolah belajar tapi kok sampai 24 jam tidak ada training, terus ya. Nah di situ Bapak Ibu, ya, kadang-kadang saya baca berita itu sampai saya mikir sendiri, wah orang kerja 24 jam dur terus saben hari. Ya malah ada yang bilang, wah kalau sekolah itu memang ya mau jadi dokter spesialis itu memang ya harus latihan mentalnya harus kuat gitu. Kadang-kadang itu kerjanya itu bisa, kalau orang umum itu 40 jam satu minggu, ini bisa sampai 100 jam satu minggu gitu. Tikel banyak ya, lipat-lipat untuk kerja. Sebenarnya ya bekerja di rumah sakit kan? Kalau dokter-dokter spesialis itu ya memang ngadepi pasien, dan memang ya istilah kata belajarnya itu supaya bisa menghadapi banyak pasien. Jadi ya supaya tahu macam-macam penyakit toh. Ya kalau cuma taunya itu saja nanti kan ya tidak pinter. Jadi memang dia sengaja ya kerjanya itu di rumah sakit lama sekali supaya bisa menghadapi pasien yang macam-macam, sehingga dia bisa kaya pengalaman ya untuk menjadi dokter yang spesialis itu. Tapi ya itu ternyata ada yang tidak kuat. Ya, saya pikir dari dulu memang seperti itu ya, pendidikan dokter itu memang harus berat ya. Memang ya menghadapi pasien itu kan tidak gampang. Menghadapi manusia yang sakitnya macam-macam ya. Orang sakit kan tidak bisa disamakan ya. Masing-masing orang sakitnya beda-beda. Nah, jadi ya salah kata itu ya bisa dikatakan memang yang butuh kekuatan mental, ketahanan mental. Kalau tidak mempunyai kekuatan mental, wah kita bisa ya itu enggak mampu nyerah, dan akhirnya yang sebenarnya nyerah itu umum Bapak Ibu. Kalau kita misalnya tidak mampu kemudian nyerah gitu, ya tidak apa-apa ya, tapi jangan sampai bunuh diri. Bunuh diri ini, waduh, apa ndak eman-eman ya hidup kita ini bunuh diri. Itu betul-betul wah sangat disayangkan bunuh diri itu. Itu kalau dalam dhamma jelek banget loh Bapak Ibu, sampai kita itu bunuh diri. Ya, itu termasuk membunuh. Membunuh itu bukan cuma membunuh orang lain, membunuh dirinya sendiri. Kalau bunuh orang lain itu panatipata atau membunuh makhluk lain itu panatipata. Tapi kalau bunuh dirinya sendiri berarti ya sama panatipata. Membunuh dirinya sendiri ya itu sangat disayangkan. Karena eman jadi manusia itu ya, kalau sudah lahir sebagai manusia itu sebenarnya beruntung sekali. Daripada lahir jadi makhluk yang lain, jadi manusia itu sudah beruntung. Maka kalau sampai ya dihentikan, istilahnya diberhentikan hidupnya itu ya, dengan bunuh diri itu kan memberhentikan hidup, mandeken, berhenti, dipaksa berhenti, sehingga dia melakukan bunuh diri itu. Nah itu kan sayang. Tapi ya gimana lagi, kenyataannya memang ada yang seperti itu, dan kasus-kasus bunuh diri itu banyak. Ya bukan cuma di sini saja, di mana-mana juga, di luar negeri juga banyak kasus-kasus bunuh diri. Kadang juga kasus bunuh diri yang disebabkan oleh masalah-masalah yang lainnya, toh ya orang bisa melakukan bunuh diri.
putus cinta bunuh diri. Wah, emane hebat. Putus karo pacar bunuh diri. Wah, emane hebat. Tapi ya kita bisa ngomong eman-eman, tapi buat yang bersangkutan tidak mikir eman-eman. Buat orang yang bunuh diri nggak eman-eman lagi, ya memang nyatanya mau dimaui, ditekati. Jadi ya itu kekuatan mental kita butuh, Bapak Ibu. Kita belajar Dhamma itu supaya kita punya kekuatan. Nanti kalau kita tidak belajar ini susah. Kita lemah loh mental kita. Nanti sebentar-bentar pikirannya nyerah, mati gampang, bebas kok. Daripada saya begini lebih baik mati. Nah, itu kan pikiran yang salah, micadidi, pandangan yang keliru, yang anggap saya daripada begini lebih baik mati lah. Selesai urusan. Nanti banyak utang, rasa bayar, mati baik. Nah, kemana iman? Ada juga kasus-kasus seperti itu. Tidak bisa bayar utang, mati saja. Kan tidak ditagih utang, mati. Lah ya memang tidak ada tagihan utang lagi. Tapi kan ya sayang hidup ini kalau gara-gara utang terus melakukan bunuh diri, itu sayang sekali. Jadi Bapak Ibu itu saya pikir orang yang seperti itu kekuatan mentalnya lemah. Bisa jadi kalau dia karena sudah kalut dan sudah berat sekali masalahnya sampai tidak tahan, kekuatan mentalnya nggak tahan. Ya itu lemah sekali kekuatan mentalnya. Yaitu urusan orang bunuh diri ya. Urusan yang lain masih banyak sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita menghadapi kesulitan. Ya misalnya saja ya usaha kita yang macet atau usaha kita yang menurun, bahkan usaha kita yang saya tutup, ya, atau mungkin rumah kebakaran, atau mungkin anak yang meninggal dunia, suami istri yang dicintai meninggal dunia. Ini semua butuh kekuatan mental. Kalau tidak punya kekuatan mental, ya kita ini akan jadi menderita sekali, sangat menderita sekali. Karena apa? Ya memang ya kita itu tidak ada ya daya tahannya terhadap kesusahan itu tidak ada. Jadi bahkan menderita sedikit saja ya, sakit sedikit saja sudah pusing, stres. Apalagi sakit yang berat, sakit sedikit saja sudah stres, sudah ngamuk-ngamuk, sudah putus asa dan macam-macam. Itu ketahanan mental kita lemah sekali. Lah, kekuatan mental kita itu ya butuh dibangun. Tidak bisa kita ujuk-ujuk punya kekuatan, tidak bisa. Ya dibangun dari mana Bante? Ya dari Dhamma. Kalau kita ini dari Dhamma, dari ajaran Sang Buddha, dari pengertian-pengertian Dhamma, dari belajar Dhamma. Itu yang membuat kita punya kekuatan di dalam mental kita. Nah itu Bapak Ibu, jadi ya bermanfaat sekali ya, orang kalau belajar Dhamma. Ya, sangat disayangkan kalau dia udah usah lah gitu. Ya sayang, nanti dia tidak punya kekuatan mental, kekuatan yang pikirannya itu kalau menghadapi kesulitan sedikit saja sudah kacau pikirannya, stresnya berat banget ya, terus jadi ya malah bisa hidupnya itu ya, macam-macam yang dia lakukan karena saking stresnya itu. Nah itulah yang sebenarnya membuat ya, kita sangat butuh yang namanya kekuatan mental kita. Paling tidak ya Bapak Ibu ya, untuk mengurangi tekanan mental itu ya, paling tidak minimal ya sregep baca parita itu, sregep
senang baca parita. Coba kalau Bapak Ibu senang baca parita, kalau di rumah atau datang ke wihara baca parita, itu pada saat kita baca parita itu mental kita itu tenang, pikiran kita itu tenang, tentrem, adem, ayem. Itu tentu itu merupakan kekuatan buat kita. Ya, paling tidak baca parita. Sehingga kadang-kadang kalau kita ada kesulitan masalah, ya baca parita itu membuat kita bisa menjadi pikirannya terang. Pikirannya juga nanti kalau ada kekalutan itu sepertinya dapat jalan yang terang. Yaitu karena apa? Karena pikiran kita tenang. Pikiran tenang, jadi kita itu mesti tidak tahu bisa dapat ya pemadam istilahnya, dapat pengertian bagaimana sebaiknya kita melakukan, bagaimana ini, yaitu kalau kita suka baca parita. Ya, jadi bermanfaatlah ya, suka baca parita, suka belajar dhamma, karena bisa mempunyai kekuatan di dalam mental kita. Ya, ini permasalahan umum, tapi seringkali saya mendapatkan hal itu ya, kadang-kadang itu orang umat-umat masalah, tapi saya pikir ini masalahnya masalah yang mental, orangnya kekuatan, tidak punya kekuatan mental dalam dirinya, sehingga dia ya, hal-hal kecil, hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dibesar-besarkan, hal-hal kecil yang sebenarnya tidak usah dipikirkan terus sampai ya, stres sendiri. Nah itu. Lalu orang saya bilangnya jangan, tidak usah dipikirkan, tidak bisa Bante. Oh ya memang. Iya memang tidak bisa, karena tidak biasa. Tidak biasa untuk melepas kok ya, tak sampai gitu nanti. Iya Bante, karena tidak biasa untuk melepas saja, tidak bisa untuk melepaskan pemikiran yang tidak enak, tegang. Nah ya Bapak Ibu, sebenarnya ini baru pengantar, pembukaan. Sebenarnya saya mau khotbah, tapi saya mau khotbah yang lain ya untuk malam hari ini. Hari ini saya mau bicara masalah keserakahan. Ya, keserakahan. Nah, ini saya pikir Bapak Ibu perlu tahu mengenai ini yang namanya keserakahan. Dalam bahasa Pali loga, keserakahan. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali orang kita, umat-umat kita itu ya, punya pikiran begini, dia itu berhasil, dia itu sukses, dia itu jaya, wong dia itu serakah Bante. Saya jadi mikir, ini ngerti orang ini, bener tidak? Dia ngomong, wong dia itu serakah, jadinya dia itu yang sukses berhasil karena serakah. Nah, nanti kalau kita misalnya usaha kita maju berkembang, dia itu serakah Bante. Lah sekarang Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin kasih tahu apa betul kalau itu serakah. Ya, apa betul kalau orang itu maju berkembang, usahanya besar, kalau dia bekerja juga karirnya meningkat, jabatannya meningkat, apa ya itu serakah? Nah, ini harus jelas dulu, ya Bapak Ibu. Kalau menurut Dhamma ya Bapak Ibu, yang namanya serakah itu adalah perbuatan yang buruk. Jadi itu kalau kita itu misalnya mendapatkan kemajuan atau mendapatkan keberhasilannya itu dilakukan dengan perbuatan yang buruk, ya misalnya saja kemajuannya itu dilakukan dengan cara apa? Menjudi, ya, dengan merampok, ya, dengan
menipu, memang dia bisa maju, bisa berkembang, bisa berhasil. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai serakah. Kenapa? Karena mencuri, merampok, menipu, ya, itu bikin susah orang lain. Bikin susah siapa? Ya bikin susah orang yang dicuri, yang dirampok, yang ditipu, itu menjadi susah, menderita, ya. Karena barang yang dicuri, barang yang dirampok itu menderita. Nah itu baru disebut sebagai keserakahan. Karena apa? Ya, perbuatan itu bikin penderitaan orang lain. Memang dia bisa berhasil, bisa maju, berkembang, bisa jaya, tapi kejayaannya itu bikin susah orang lain, gitu, bikin penderitaan orang lain. Jadi ada orang lain yang disusahkan, yang menjadi korban, yang menjadi menderita karena ya kita mendapatkan keberhasilan itu. Nah itu yang bisa dikatakan sebagai serakah sebenarnya. Nah sekarang persoalannya, kalau tidak ada orang lain yang jadi korban, tidak ada orang lain yang menderita, kita bisa sukses, kita bisa berhasil, kita bisa jaya, ya, tanpa membuat susah orang lain, tanpa membuat penderitaan orang lain. Itu apa? Ada yang tahu? Itu apa? Kalau kita kerja keras, ya, kemudian kita itu mendapat keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, ya, tanpa bikin susah orang lain, tanpa bikin susah dirinya sendiri juga, artinya kita memang bekerja bisa kok. Saya bekerja meskipun saya ambil contoh kerjanya juga pol-polan, ya, tidak hitung jam misalnya, itu namanya karma baik. Itu namanya semangat, wirya. Ini seringkali orang itu tidak bisa bedakan antara semangat dengan serakah. Memang mirip, kelihatannya dari luar tuh sama saja. Serakah itu juga kerja keras, pol-polan. Mirip, semangat juga kerja keras, luar biasa, berlebihan. Sama-sama kerja keras, sama-sama ya usaha dengan sungguh-sungguh. Tapi yang membedakan adalah ini. Kalau serakah bikin penderitaan pada orang lain, penderitaan pada diri sendiri juga, itu namanya serakah. Penderitaan buat keluarga, penderitaan buat lingkungan hidup, misalnya lingkungan menjadi ya rusak misalnya, itu serakah. Tapi kalau kerja keras tidak bikin penderitaan sama orang lain, tidak bikin susah orang lain, dan dirinya juga mampu, ya udah bisa dikatakan serakah. Udah bisa. Nah, orang bisa kerja keras kemudian juga mencapai sukses, mencapai jaya, ya enggak apa-apa. Karma baiknya itu membuat dia itu mencapai sukses, mencapai jaya dengan kerja kerasnya itu. Itu namanya semangat. Itu namanya kalau dalam bahasa agama wirya. Beda antara wirya dengan loba. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, ada lagi yang perlu saya jelaskan di sini yang memang wirya ini dianjurkan oleh Sang Buddha. Ya, karena apa? Karena kalau kita ingin mencapai sesuatu, mencapai cita-cita, semua orang harus punya cita-cita, semua orang harus punya harapan. Ya, tetapi di situ butuh yang namanya semangat untuk memenuhi itu. Kalau dia betul-betul punya semangat, silakan. Ya, dia misalnya punya semangat sampai bisa sekolah tinggi tanpa merugikan orang lain,
tanpa membuat penderitaan orang lain, ya silakan, itu semangat. Nah, itu semangat, dan itu yang membuat kita bisa maju, nah, bisa membuat kita berkembang itu karena semangat. Semangat itu membuat kita itu bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Itu. Nah, kalau seperti Sang Buddha sendiri, menjadi Buddha juga harus punya semangat. Kalau tidak ada semangat, ya tidak bisa beliau itu mencapai yang namanya kebudaan atau menjadi Buddha itu. Semangatnya itu yang membuat beliau itu bisa mencapai kebudaan. Semangat itu apa, Bante? Tentu yang di situ ada ketekunan, telitian, tanggung jawab, ada yang namanya rajin, terus menerus, pantang menyerah, gagal sedikit maju terus. Ya kalau enggak berhasil, usaha lagi, itu semangat. Tanpa membuat penderitaan orang lain, tanpa membuat orang lain itu menjadi susah. Tidak usah harus misalnya menipu, tidak usah harus mencuri, tidak usah harus kita misalnya membunuh, atau tidak usah kita berbuat yang buruk sama orang lain. Ya, tidak usah seperti itu. Kita usaha dengan tidak melakukan perbuatan yang buruk. Itulah semangat. Itulah semangat. Dan itu yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Dianjurkan apa bisa, Bante? Oh, sangat bisa sebenarnya. Karena sebenarnya kita itu ya mempunyai ya hal seperti itu. Kalau kita ditingkatkan, ya kita akan bisa punya namanya semangat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi semangat di sini bisa dikatakan itu bagaimana Bante kita itu bisa punya semangat? Karena kita tahu manfaatnya, kita tahu gunanya, kita tahu apa yang mau kita dapat. Kira-kira, wah saya mau dapat apa ya? Saya mau mencapai apa? Apakah itu baik? Apakah itu berguna? Itu bermanfaat? Nah, di situ kita punya semangat. Ya, kalau kita tidak tahu manfaatnya, kegunaannya, biasanya kita jadi ya tidak bisa punya semangat. Kalaupun ada semangat cuma sebentar, ya, awalnya saja ya kita bersemangat, tapi kemudiannya tidak ada semangat lagi. Tapi kalau kita tahu manfaatnya, kegunaan yang mau kita capai, ya tentu kita menjadi punya semangat. Semangat itu diperlukan di mana-mana. Semangat belajar dhamma, semangat puja bakti, semangat meditasi, semangat berbuat baik. Ya, ini semua butuh yang namanya semangat. Karena itu, ya, karena kita tahu manfaatnya, kita tahu gunanya. Sebenarnya ini berguna, bermanfaat. Ya, seperti tadi saya katakan, kita belajar dhamma itu membuat kekuatan buat hidup kita. Ini berguna, ini bermanfaat. Siapa tahu sekali waktu saya itu ada masalah, ada kesulitan, butuh dhamma, ya, butuh yang namanya ya baca parita. Nah, disitulah yang kita bersemangat untuk tahu dhamma, ya, tahu bagaimana kita itu ya baca parita dan sebagainya, supaya kita itu bisa yang namanya mengatasi masalah-masalah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan serakah yang pasti, karena serakah itu bikin susah orang lain, bikin penderitaan orang lain. Sak sulit-sulitnya kita, sak susah-susahnya kita, usahakan jangan sampai membuat susah orang lain. Jangan sampai membuat orang lain itu menderita. Jangan sampai membuat anak, istri, ataupun siapa saja menderita. Ya, kita tetap usaha, ya tetap berbuat kebaikan dengan bersemangat untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Sebenarnya orang serakah dan orang semangat itu juga bisanya begitu. Kenapa?
Biasanya orang yang serakah itu ya Bapak Ibu, itu adalah orang yang tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan itu bikin susah orang lain. Bahkan menganggap bahwa yang dilakukan itu sebenarnya hal yang wajar, yang umum. Bahkan menganggapnya ya memang harus begini, ya enggak apa-apa, mencuri enggak apa-apa, merampok enggak masalah, memang sudah umumnya begini, sudah biasanya seperti ini. Nah, jadi dia akan punya anggapan seperti itu. Dia menganggap yang namanya perbuatan-perbuatan buruk, ya kalau saya menang, kalau saya berhasil mesti ada yang tutup, itu biasa. Oh begitu toh. Nah, jadi dia sengaja untuk menutup kegiatan atau usaha orang lain. Pokoknya dia harus berhasil, sukses dengan cara menutup usaha orang lain. Itulah ya apa yang dipikirkan oleh orang-orang itu. Nah ini akan beda kalau orang yang punya semangat. Orang punya semangat, dia akan berpikir, lah apa yang saya lakukan ini kan bikin penderitaan orang lain, ya kasihan. Lalu kita punya yang namanya meta, cinta kasih. Kita punya yang namanya kebijaksanaan, banyak. Jangan bikin susah orang lain. Nanti kalau bikin susah orang lain, lalu kan kita jadi musuhan. Memang kita menang, kita jaya, tapi kita dimusuhi sama orang lain. Akhirnya keserakahan itu berlanjut pada kebencian. Satu sama lain saling membenci, satu sama lain bermusuhan. Nah, beruntun-runtun kebenciannya itu terus menerus. Nah, akhirnya jadinya malah saling menjatuhkan. Nah, kan susah sendiri dong, saling menjatuhkan. Tidak bisa pakai cara biasa, pakai cara tidak biasa. Cara gelap-gelapan, menjatuh-jatuh satu, jatuhkan sana, jatuhkan lagi. Nah ini mau kapan bisa hidup bahagia, bisa hidup tenang? Itu kan keserakahan bisa seperti itu, saling menjatuhkan, saling menghancurkan, ya dengan cara macam-macam. Itu karena apa? Karena awalnya dari keserakahan itu. Ya, menimbulkan dampak, yaitu nanti ada kebencian yang berlanjut-lanjut, dendam. Ya, nah, maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, beda dengan semangat. Kalau semangat tidak menimbulkan dendam sebenarnya, karena dia juga mikir yang saya lakukan itu jangan bikin susah orang lain. Kalau perlu malah saya berbagi. Artinya kita saling mendukung, ya berbagi. Ya, perkara kemudiannya, ya kita ingin bisa maju lebih daripada orang lain, itu kan karma baik kita, karma kita kan masing-masing. Ya, kita berbagi yang namanya apa? Ya pengetahuan, berbagi yang namanya misalnya saja. Ya ada apa yang dibutuhkan, ya kita bisa menolong, membantu, dan masalah. Karena apa? Wong namanya nantinya kan kita juga tergantung dari karmanya kita masing-masing. Jadi kita itu lalu kalau bersemangat itu bisa bersahabat sama banyak orang, berteman. Nah ini kan bagus. Nah misalnya tapi ada orang yang tidak suka bantai, wajar Bapak Ibu. Ada juga orang yang tidak suka sama kita meskipun kita baik. Wong Sang Buddha saja punya dewata. Kalau saya selalu pikiran begitu, wah saya tidak disuka orang Nasrani. Wong Sang Buddha duwe dewata. Beliau itu sudah sempurna loh, maha suci. Tapi ada juga yang tidak senang sama beliau. Nah, mau membunuh bisa, mau mencelakakan bisa, ada. Kalau dipikir baiknya Sang Buddha itulah sudah pol-polan, sangat baik. Cinta kasihnya Sang Buddha, wah pol-polan. Kebijaksanaannya Sang Buddha banyak sekali. Tapi kalau tetap ada yang tidak senang batin. Ya begitulah kehidupan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Sang Buddha sendiri juga ada yang tidak suka. Ya wes,
Tapi beliau tetap bertahan. Ya kasih tahu ya saya begini. Dan beliau tidak akan membalas orang yang tidak suka dengan ya dibalas lagi, tidak suka lagi perang. Tidak mau beliau suruh perang. Ya bertahan. Dan beliau itu tetap ya menjadi orang yang baik. Namanya tetap terkenal, namanya tetap baik. Ya. Dan orang tetap menghormati beliau. Karena apa ya, memang beliau sebagai orang yang baik. Tapi ada juga yang tidak suka. Jadi kalau kita misalnya sudah bersemangat ya kembali lagi, sudah bersemangat sudah jadi orang baik, tapi ada juga yang tidak suka, wajar. Yang penting kita memang tidak punya niat untuk menyusahkan orang lain. Yang penting kita tidak punya niat untuk menjatuhkan orang lain. Yang penting kita itu tidak punya niat untuk bikin orang lain susah. Tidak apa-apa, jalan lain, jalankan saja. Gitu. Nanti siapa tahu orang itu butuh apa menderita kalau perlu kita bantu. Nanti kalau kita bantu kan dia menjadi tidak sengitnya sama kita sudah tidak sengit lagi. Kalau kita mau bantu dia, selesai saja. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, sekarang keserakahan itu saya mau lanjutkannya. Kalau nanti belum jelas tanya, karena saya buka kesempatan bertanya toh. Nah, silakan bertanya. Nah sekarang saya lanjut. Keserakahan atau loba dalam agama Buddha itu menurut Sang Buddha termasuk yang namanya nafsu. Salah satu nafsu yaitu keserakahan. Apa itu nafsu? Nafsu itu sebenarnya emosi. Bapak Ibu punya emosi gitu. Emosi itu ya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ada emosi yang positif apa? Biasanya kasihan, itu positif. Ya terus tidak tega, ya terenyuh tahu ya, terenyuh, emosi yang positif. Gitu. Lihat orang susah jadi kasihan, terenyuh saya, tidak tega saya melakukan seperti itu, emosi yang positif. Tapi Bapak Ibu jangan lupa ada emosi yang negatif juga. Emosi yang negatif apa? Nah ini salah satu emosi negatif sebenarnya keserakahan. Selain ada kebencian juga, ya, dan keegoan. Emosi itu apa Pak Teh? Emosi itu sebenarnya perasaan yang mendorong dari belakang. Jadi ada dorongan, ya, dorongan perasaan. Ya. Nah ini adanya bagaimana? Ya di belakang keserakahannya itu. Di belakang keserakahan itu ada perasaan yang mendorong itu. Jadi orang yang serakah itu biasanya ada emosinya. Ada emosinya, sama seperti orang yang benci itu ada emosinya. Emosinya itu kuat sekali orang yang benci. Kadang-kadang orang yang benci yang serakah itu tidak bisa dikandani, dikotbahi, angel sekali. Karena khotbah itu bukan pakai emosi. Bapak Ibu sekarang dengarkan khotbah itu pakai akal, pakai nalar. Kan Bapak Ibu udah dengarkan khotbah saya pakai emosi, pakainya nalar, mikir, diterima bener ora ya, khotbah bantene kae, bener ora, pakai akal, pakai nalar. Jadi biasanya umat Buddha itu yang bernalar, punya pengertian jadinya. Jadi akhirnya dia punya pengertian, ngerti, ada pengetahuannya, ada pengertiannya, punya ide, punya pandangan. Itu kan kalau punya nalar. Nah, ini
menghadapi emosi ya tidak gampang, karena ada orang yang emosinya kuat sekali ya, di khotbah ya tidak iso, soalnya dia emosinya kuat sekali. Ambil contoh emosi yang sedih banget ya, stres banget, susah dikandani, karena orang bisa terima omongan khotbah itu pakai akal. Nah akal itu lagi tidak ada, akalnya kan saat itu sedang turun, diganti oleh apa? Emosinya, emosi sedih, emosi stres, itu yang lagi keluar, lagi muncul gitu loh. Akal sehatnya di bawahnya kadang-kadang tenggelam. Jadi dikandani iki ya tetap aja nangis rubus dan sedih, tetap sedih, karena ya memang akalnya sedang tidak aktif, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi ya tidak gampang terima omongannya orang atau khotbahnya orang. Kadang-kadang kan yo aku ngerti, tapi yo sedang sedih, ngerti aku ngerti lah, harus kandani yo ngerti. Ya memang akalnya sudah diterima, tapi saat itu yang sedang aktif bukan akalnya yang sedang aktif, tapi emosinya. Nah itu yang Bapak Ibu perlu. Nah saya ini lagi emosi Bante, ya itu susahnya ngadepin emosi yang negatif. Kalau emosi yang positif, aduh bagus. Emosi negatif itu gimana? Nah Bapak Ibu saudara sekalian, maka itu memang untuk mengendalikan emosi. Ini dia. Gimana Bante mengendalikan emosi? Gimana bisa kita itu ya istilah kata menundukkan emosi kita, atau ya paling tidak supaya emosinya tidak besar banget lah Bante. Kalau sedih jangan sedih banget lah, kalau stres jangan stres banget. Nah, kalau sampai sedih banget, stres banget ya susah dan itu emosi. Lah bagaimana menurunkan emosinya itu? Nah, ya butuh yang namanya ketenangan. Tidak ada cara lain, ketenangan, tentram, tenang. Yang paling gampang bikin ketenangan apa Bapak Ibu? Baca parita. Saya sih begitu saja. Soalnya gampang baca parita. Bapak Ibu tinggal buka itu, tinggal baca. Itu gampang, mudah. Baca parita dengan suara yang ya tidak usah bungo-bungo, tidak usah keras-keras, yang kalem saja, yang tenang saja. Nanti semuanya jadi adem, tenang, emosinya turun. Kalau belum turun Bante, ya diulangi lagi paritane, berulang kali, 1000 kali juga bagus. Iya. Nah nanti kan turun. Nah itu istilah kata saya katakan solusi obat sementara gitu. Ya memang kalau mau cari obat yang manjur banget ya itu tadi meditasi. Ya meditasi obat manjur memang. Tapi kan ya tidak tidak gampang juga ya. Kadang-kadang orang bermeditasi harus didukung oleh kondisi-kondisi yang mendukung itu ya. Tapi paling tidak kalau kita sudah puja bakti dengan bagus, sudah puja bakti itu harus meditasi itu. Kalau kita baca parita, diperhatikan kata-katanya, khusyuk itu, tidak mikir yang lain-lain, aja baca parita saja dibaca. Oh bagus, tenang, itu meditasi. Objeknya apa Bante? Objeknya parita itu. Objeknya itu kan parita itu yang kita baca.
Parita yang kita baca itu. Apalagi kalau Bapak Ibu itu kan ada apa YouTube itu meta canting meta atau imewi itu ya, itu bagus. Kadang kalau kita dengarkan itu bisa bikin tenang juga ya, apa parita karena yang kita suka itu dengarkan sungguh-sungguh, ikutin apa yang diparitakan itu meskipun di apa kaset atau di YouTube, itu bisa bikin kita jadi tenang ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang namanya serakah ya, itu adalah nafsu, itu emosi sebenarnya, dan itu ya akan menjadi besar emosi itu tentu saja kalau dapat makanan. Istilah kata itu makanannya apa Pak? Ya makanannya kalau keturutan serakahnya itu kesampaian apa yang diinginkan itu makin lama makin gede emosinya itu, nafsunya itu makin gede lagi, biasanya gede lagi terus berkembang. Itulah yang namanya emosi yang negatif. Dan emosi negatif itu tidak peduli sama orang lain, tidak peduli sama dirinya sendiri. Bisa juga dirinya sendiri itu menjadi tidak dihargai, tidak istilah kata. Ya maunya dia tidak peduli sampai membahayakan dirinya juga dilakoni. Itu emosi yang negatif. Nafsu itu bisa begitu. Sampai-sampai dia itu melakukan apa saja, pokoknya bisa keturutan gitu. Kesampaian apa yang dia mau. Nah itulah ya nafsu-nafsu, emosi-emosi yang negatif. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita itu sebenarnya di sini ya mengendalikan yang namanya emosi itu penting ya, karena ini sangat berpengaruh juga. Nah, salah satu yang bisa yaitu tadi saya kan ketenangan ya, yang bisa mengendalikan emosi itu adalah ketenangan, betul. Tapi ada juga yang bisa mengendalikan emosi itu apa? Kalau akal kita, nalar kita itu kuat. Ada orang yang nalarnya kuat, akalnya kuat, itu juga bisa mengendalikan emosi. Jadi dia pengertiannya kuat, pandangannya kuat, mengerti bahwa hidup ini seperti ini, mengerti bahwa yang namanya apa serakah itu seperti itu, semangat itu seperti itu, dia ngerti, pengertiannya kuat. Ini juga bisa untuk mengendalikan nafsu sebenarnya ya, mengendalikan emosi karena pengertiannya kuat, pandangannya kuat ya, dia punya keyakinan, itu keyakinannya kuat di situ, dia pegang keyakinan itu, nah itu juga bisa untuk menurunkan yang namanya emosi yang negatif ya. Emosi yang negatif yang paling parah itu tadi bunuh diri, keinginan yang negatif yang paling parah itu bunuh diri ya, itu juga bisa kalah kalau kita punya pengertian yang baik sebenarnya, punya kekuatan dengan pengertian kita baik, pandangan hidup kita itu ada ya, kita tahu bahwa membunuh diri bukan jalan keluar, tidak bisa. Itu sebenarnya malah kita bisa lebih parah lagi dalam kehidupan yang akan datang. Ya itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya itu bedakan antara nafsu ya dan nah sekarang ada satu lagi. Nah, ini yang sering kali juga maka apakah kita tidak boleh punya keinginan? Kadang-kadang ada yang wah kalau begitu tidak boleh punya keinginan, orang Buddha tidak punya keinginan ya katanya. Tidak boleh punya keinginan, nanti kita tidak bisa apa-apa, tidak maju, mundur nanti kita ini.
Tidak ada keinginan nanti mundur. Keinginan itu ya umum sebenarnya. Keinginan itu merupakan hal yang wajar, dan itu sepertinya harus kita punyai. Cita-cita, keinginan, harapan itu harus ada. Tujuan hidup kita itu mesti ada. Kalau keinginan tidak ada, terus mau jadi apa? Dan Sang Buddha juga dulu punya keinginan untuk jadi Buddha. Kalau tidak punya keinginan untuk jadi Buddha, nanti tidak bisa jadi Buddha. Justru keinginan itu ya perlu dalam hidup kita. Itu perlu keinginan, hanya saja. Nah ini hanya saja. Jangan sampai keinginan itu didomplengi oleh nafsu alias emosi yang negatif. Kalau keinginan didomplengi sama nafsu, emosi negatif, lah jadi nafsu keinginan. Nafsu keinginan itu kayak apa, Bante? Waduh, ini jelaskannya untuk angel. Tapi saya pakai contoh. Ada contoh. Ada contoh. Saudara pernah lihat itu apa, segawon kalau makan? Tahu segawon? Tahu ya? Kerang. Itu Segawon asu. Kalau segawon makan itu saudara lihat kan makan cok. Nanti kalau ada temennya datang gereng marah dah suka. Nah itu yang namanya nafsu itu sebenarnya seperti itu. Ya, jadi ya saya nggak mau nyamakan manusia seperti segawon ya, tapi ya susah carinya contoh. Jadi kadang-kadang itu ya kita kalau makannya juga kayak dia. Itu namanya bernafsu. Jadi kalau makan, wah itu bernafsu banget. Kalau enggak pakai nafsu, Bante, ya makan biasa saja, tenang. Itu namanya enggak bernafsu. Semua orang punya keinginan untuk makan. Saya ingin makan, ya udah makan biasa. Sudah makan ya sudah makan biasa. Itu keinginan untuk makan. Tapi kalau nafsu keinginan makan, lah ini lain. Ya, ngambil makanannya siapa-siapa, tidak peduli makanannya orang lain, pokoknya cukup dikabeh, ya. Lalu makan dengan cepat-cepat supaya cepat-cepat habis, nanti tidak direbuti orang lain. Nah itu nafsu keinginan makan. Moga-moga sebenarnya di sini tidak ada ya. Tapi kalau moga-moga tidak ada. Jadi ya kalau misalnya kita makan ya, di sini makanannya banyak. Jempol banyak. Makanannya banyak banget. Kalau misalnya ya pas makanannya pas-pasan gitu ya, ambil contoh ya. Ini contoh saja. Misalnya yang makan orang 4 misalnya ya. Telurnya cuma 1. Boyo jangan dijukut cokot dibagi 4 lah, ben siji. Nah itu tidak punya nafsu. Itu tidak punya nafsu. Ya kita punya pengertian. Ya, yang jalan pengertiannya. Karena ini yang makan orang 4 ya dibagi 4 itu supaya sama-sama makan. Perkara orang mau suka telur atau tidak terserah. Karena masing-masing punya bagian yang pasti masing-masing punya bagian sendiri-sendiri. Ya itu namanya kita punya pengertian yang benar gitu. Jangan lalu diambil sendiri, tidak peduli kancane, terus perlu sikat semua bisa-bisa lah, ya kasihan temen-temennya. Nah itu namanya walah kok anu sekali ya bernafsu banget seperti itu. Nah itu jadi yang namanya nafsu. Tapi kalau yang kita bisa membagi, kita bisa mengerti teman-temannya, ngerteni yang lain ini juga ya dibagi-bagi,
ya itu akan membuat kita itu menjadi tidak bernafsu sebenarnya. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengurangi nafsu ini ya salah satunya untuk mengurangi keserakahan. Ya, ini perlu untuk mengurangi keserakahan ini caranya bagaimana? Ya caranya kalau kita mau berbagi sebenarnya. Ya berbagi artinya ya bagi sama orang lain kita perlu tahu juga ya ini orang lain juga butuh, ya sudah bagi-bagilah, ya jangan diambil kabeh itu nanti serakah. Tapi kalau kita mau berbagi, kita menolong, kita membantu, nah di situ sebenarnya mengurangi keserakahan dalam diri kita. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Ya, sekarang silakan bertanya. Saya sudah ngomong 1 jam. Semangat ya. Tapi kok tidak bisa. Semangat tapi tidak. Nah, kita meditasi dapat jalan. Usaha daya upaya benar itu semangat, ya semangat. Tetapi perkara hasil itu sebenarnya tidak tergantung dari semangat kita. Tadi saya hanya memberikan penjelasan mengenai semangat saja, tapi mengenai hasil yang sebenarnya itu tergantung juga dari hal-hal yang lain. Ya, kita juga sudah semangat begitu, tapi tergantung dari hal-hal yang lain juga, kondisi-kondisi yang lain, yaitu yang namanya hasil. Ya. Ada 4 faktor keberhasilan. 4 faktor keberhasilan. Selain usaha, terus tempat di mana kita berusaha. Jadi misalnya di situ kan dimaksudnya lokasi di mana kita berusaha. Ini bukan cuma untuk meditasi, untuk semuanya sebenarnya. Ya. Terus yang satunya lagi teman kalian minta, ini juga menentukan keberhasilan. Kalau kita punya teman yang baik, itu bisa mendukung keberhasilan. Ya. Dan satunya lagi kamma vipaka, buah kamma yang lampau. Ada 4 faktor. Jadi 4 faktor ini saya pikir betul ya, karena kita tidak bisa usaha saja. Misalnya saudara usaha bikin toko atau gimana, tapi saudara tidak lihat, ya ini panggonannya pas enggak untuk bikin toko, ada yang beli tidak, apakah ramai tidak, apakah ini menarik tidak. Misalnya ya ini saya kasih contoh, tokonya menarik tidak, sehingga orang mau datang situ tidak. Ini lokasi. Lalu Kalyamita itu sebenarnya teman-teman kita, relasi kita ada tidak. Kalau ada teman, mungkin kita bisa teman-teman itu membantu, mengiklankan, mempromosikan usaha kita. Terus lagi kamma vipaka yang lampau. Meditasi sama Pak, sama. Usaha tempatnya meditasi mendukung banget Pak. Kalau tempatnya tidak mendukung juga sulit kita bisa berhasil. Tempat meditasi harus tentu yang mendukung. Teman, teman itu bisa kasih semangat. Kalau teman kita itu orang sama-sama meditasi, itu kenceng, semangatnya bagus. Tapi kalau temennya enggak, biasanya kita juga ya Senin Kemis, karena teman kita tidak mendukung. Dan kamma vipaka atau jasa yang lampau. Jasa yang lampau itu yang sudah pernah kita lakukan bagaimana
sehingga itu mendukung apa yang sekarang kita usahakan itu. Lawang sudah ada banyu di banyu. Iya Pak Mun sudah. Gue Pak Mun baik. Nanti kalau dua di sini kecaplang, bujur banyu nanti malah jatuh, malah digawa balik. Itu Pak. Pati rupa desa Wasun satu beca kata punya tak. Itu di Manggala Suta. Di Manggala Suta. Harus dikesitukan memang. Misalnya orang bisnis gitu juga. Itu yang namanya relasi itu penting banget. Konco-konco bisnis itu penting. Biasanya itu maraknya jadi gede, bisa berkembang. Kalau saya lihat juga ya yang namanya orang-orang konglomerat itu juga punya relasi yang wah ini, dan relasinya relasi luas, bukan relasi cuma mereka saja, sampai kepada pemerintahan, sampai kepada lancar jadinya. Lah kalau tidak punya relasi begitu terus kepimen. Relasi itu kan kalian itu sampai kemana-mana. Nah itu lancar. Menjadi apa namanya, usahanya akan bagus berhasil. Gitu. Yaitu kalau dalam meditasi biasanya guru Pak. Guru itu penting. Itu karena minta guru. Gurunya meditasi bagaimana? Kasih semangat tidak? Karena kalau kita di tempat meditasi, gurunya meditasi itu sangat berperan. Kalau gurunya memperhatikan kita, oh itu kita jadi semangat. Tapi kalau gurunya pas karepmu, ya karepmu hasil karepmu, kayak gitu. Jadi itu beberapa faktor, beberapa hal yang menyebabkan sesuatu itu bisa berhasil. Silakan. Apalagi? Ya. Iya. Guru kadang-kadang seperti ada kafe ada sebetulnya Indonesia dan sebenarnya kalau yang kalian masuk Papua itu yang berarti apa awalnya apa yang sebenarnya Kan kalau udah pakai sound udah dengar saya pakai sound. Maju. Ini dekat sini. Itu buat itu jangan. Ada perkara udah dengar. Tapi sepintas saya dengar, tapi gurunya meditasi. Iya ya. Ini kan seperti bahan meditasi. Kan ada teknik masuk-masukan. Oh, contoh misalnya apa masuk keluar. Ya. Kemudian ada lagi masuk kita sentuh gitu. Ya. Nah sekarang kita bingung ada yang logiknya. Sebenarnya yang baiknya mana baik? Dicoba satu-satu. Kemudian mana yang cocok? Nah, kalau yang masuk kan diperhatikan apa? Hah? Diperhatikan apa? Biasanya apa masuk ternyata awalnya bukan hawanya, bukan sentuhannya. Yang di mana? Yang di sini atau di sini? Nah, nilai-nilai. Nah, yang di sini ini titik sentuh. Napas, udara itu kan menyentuh kulit di dalam rongga hidung. Kulit di dalam sini, kulit dalam rongga hidung itu disentuh napas. Nah, kalau dihirup napas, nah kerasa itu sentuhannya. Lah, titik sentuhnya itu jadi objek meditasi. Istilah kata titik sentuhnya itu jadi tempat di mana kesadarannya itu di situ. Jadi kesadarannya di titik sentuh itu, sehingga kesadarannya tahu ini udaranya masuk, ini udaranya keluar, udaranya masuk, udaranya keluar. Taunya itu di titik sentuh itu, titik sentuh antara udara
dengan kulit di dalam rongga hidung ini, atau kulit di sini, di muka rongga hidung, atau di pintunya rongga hidung, atau sebelah dalamnya sini. Bisa kita rasakan kalau nyedot udara, nah itu bersak-bersak gitu, yang sentuhan udara dengan kulit, nah, dikeluarkan, nah ada sentuhannya, kerasa itu. Memang biasanya begitu kalau kita meditasi lewat hidung, makin lama kan napasnya halus sampai ini tidak ada napasnya ya. Nah, di situ harus dibuat ini, dipancing, istilahnya dipancing. Pancingnya apa? Ditarik napas keras, keluarkan. Jadi dibuat supaya bisa terasa lagi objeknya, napasnya itu, titik sentuh udara dengan kulit di dalam rongga hidung, supaya terasa lagi itu harus kemudian keluarkan. Biasanya sampai 3 kali maksimal begitu, tarik keluar. Sudah itu sudah kembali napas biasa lagi. Jangan begitu kan dibuat lagi, tidak boleh. Dikembalikan napas biasa lagi. Karena sebenarnya napas ini alat bantu. Istilahnya alat bantu yang bisa membuat kesadaran kita itu kuat. Jadi yang diperlukan, dipentingkan itu kesadaran kita kuat. Kesadarannya harus ditaruh di satu titik, satu tempat, yaitu sentuhan udara dengan kulit dalam rongga hidung. Jadi kesadarannya itu kesadaran apa, Bante? Kesadaran kulit. Karena kesadaran itu ada 6 indria itu punya kesadaran sendiri-sendiri. Kesadaran mata, kalau kita lihat barang itu kesadaran mata. Kesadaran telinga, hidung, mulut, lidah. Kesadaran kulit, kesadaran otak. Nah, yang diaktifkan itu kesadaran kulit yang ada dalam rongga hidung kita. Jadi kulit kita menyadari, kulit kita tahu. Sadar itu artinya tahu ya, weruh, ngonangi, ngamati. Tapi pakai perasaan, pakai kulit, indera kulit. Weruh, nyadari, tahu kalau ada gesekan. Sama seperti kita, gesekan angin sama itu kan udara gesek kulit. Sentuhannya itu, gesekannya itu yang dijadikan objek meditasi. Tapi kita dosa, ya bukan itu, nanti kesel dewek. Tapi napas yang dipakai, napas. Jadi napas yang masuk keluar itu yang diamati. Ngamatinya itu lewat di mana Bante ngamatinya? Di sentuhannya itu, ya sentuhan antara utara napas dengan kulit di dalam rongga hidung. Itu. Jadi harus tahu titik sentuhnya dulu. Harus tahu, ini saya katakan harus. Kalau tidak tahu titik sentuhnya Bante, meditasi apa? Engkau bayang-bayang angin udara dari sini masuk sono, metu meneng, bayang-bayang. Lah itu bukan konsentrasi, itu namanya mikir. Itu bentuk pikiran, memikir, bukan konsentrasi. Kalau kita konsentrasi, butuh sesuatu titik, sesuatu yang kita konsentrasi di situ, ya, tempat yang dimana kita bisa ngamati udara masuk, udara keluar. Nanti kita ngamatinya mulai dari awal udara masuk, tengah-tengah udara masuk, akhir udara masuk. Keluarnya juga awal, tengah, akhir. Itu. Nanti lain kali kalau saya datang sini takon meditasi seberapa jam. Saya tadi sudah siap-siap sebenarnya, tapi sayang saya
HP lali aku. Karena saya biasanya meditasi kalau di sana saya malam melatihnya seberapa jam. Jadi ya itu hanya mengatur nafas. Karena meditasi yang baik itu ya minimal seberapa jam. Jadi di situ hanya melatih itu. Dan ada satu syarat kondisi juga yang harus diperhatikan, badan harus rileks. Nah, badan rileks artinya kendor, jangan tegang, jangan kenceng, jangan tertekan, jangan sakit. Nah, di sini leher paling ini ototnya belakang itu paling kenceng, coba dikendorkan. Terus pinggang sini, kaki itu dikendorkan supaya ya tidak ada yang tegang. Nanti badannya itu kelihatan halus, malah tidak ada badan, tidak kerasa punya badan, bagus. Sehingga badan itu tidak mengganggu konsentrasi. Kadang-kadang kita nggak bisa meditasi karena apa? Badannya belum rileks. Ya, badan sakit, di sini ada yang tegang, tidak bisa konsentrasi pada objek, tidak akan bisa. Pasti sebentar kabur lagi, sebentar kabur, gelisah, pikirannya gelisah, pikirannya kok tidak tenang, gelisah. Terus nanti mikir, itu kan meditasi ada yang namanya niwarana itu yang mengganggu. Mikir apa, jalan sana, jalan sini. Ya itu badannya tidak beres sebenarnya, belum dibereskan. Awal harus beres ke badan dulu. Badan itu dibikin menjadi lepas. Ini melatih untuk melepas, benar Pak. Melepas. Orang itu udah gampang lah melepas. Nah itu cara latihannya muncul kayak lepas. Semeleh, kalau bahasa Jawanya sumeleh, seleh, diseleh. Nanti saya malah ngajar. Diseleh kayak badannya itu semeleh kayak. Itu melepas Pak. Itu nanti penting. Nanti dalam kehidupan sehari-hari kita gampang melepas. Masalah apa-apa juga gampang dilepas karena udah biasa melepas. Tapi kalau belum biasa melepas, tidak bisa melepas itu. Kadang-kadang mengganggu terus pikirannya, ya, pikirannya jadi semrawut terus, pikirannya jadi pusing terus karena tidak biasa melepas. Belum praktek, harus praktek. Melepas. Itu kalau yang di sini lagi, ya. Itu kempes lain perlu. Nah itu biasanya gerakan dari ini, dari sini, di sini ulu hati ini gerakan perut naik turun. Nah itu lain lagi ini. Nah ini mau pilih yang mana? Masing-masing orang dewi-dewi tergantung dari ya karakternya, kebiasaannya, ya kebiasaan orang, ya. Itu mempengaruhi dia bermeditasi itu. Nah itu nanti kalau di sini ya kempes ini nanti makanya saya katakan dicoba karena masing-masing di sini. Yang di sini gimana? Jadi nanti kok kemudian di sini gimana? Terus saya bisa yang di sini. Ya udah di sini aja. Atau yang saya bisa di sini ya di sini silakan hidup. Karena memang masing-masing orang beda-beda, tidak bisa disamakan. Terus yang kasina. Yang pakai kasina. Kasina ini harus kuat konsentrasinya. Konsentrasinya harus kuat kasina. Kasina itu kan tanah, air, ya udara. Kasina tanah, air, udara, api. Itu harus kuat. Itu sebenarnya objek-objek yang untuk ini, untuk mencapai jana itu nanti ujung-ujungnya kasih. Kalau yang untuk vipassana biasanya sih yang arah yang
itu anapanasati, asubha, terus apa ya, yang berproses, bergerak. Kalau vipassana itu objeknya gerak. Kalau objek yang mandek itu nanti jana. Misalnya tanah, memperhatikan tanah, itu kan tidak gerak tanah. Ini ujungnya jana, pasti hasilnya jana. Karena ini objek yang tidak bergerak. Lain napas, ini objek yang bergerak. Nah ini bisa untuk vipassana. Karena vipassana nanti akan memperhatikan untuk ngamati pergerakan, proses. Nah, proses pergerakan. Untuk melihat apa Pak? Karena saya biasa mengajar, sok tanya nih Mas. Melihat pergerakan itu apa? Proses itu apa? Untuk kalau kita lihat pergerakan terus dilihatin terus diamati terus, konsentrasi terus full sepenuhnya, akhirnya akan tahu yang namanya penyebabnya. Betul, anicca, perubahan. Nah di situ anicca. Ini penting banget. Saya tidak usah khotbah anicca, tapi meditasi itu saja bisa lihat anicca. Dan itu lebih istilah kata itu mendalam banget daripada saya khotbah anicca. Karena dialami sendiri, bukan dimengerti. Bukan pakai akal sehat mengerti, oh ya ngerti perubahan ngerti, tapi ini ngalami sendiri. Nah, ngalami ini beda. Mengerti. Anicca, perubahan. Dari anicca bisa lihat dukkha, terus selesailah tugas vipassana. Terlalu minum. Saya selalu kalau tanya terjadi. Itulah yang diajarkan Sang Buddha. Dan itu yang bisa mengatasi penderitaan. Kalau orang sudah bisa lihat anicca perubahan, semuanya berubah, semua tidak ada tetap. Itu semuanya cuma sementara. Orang tidak akan susah kalau hidup. Tidak akan mengalami kesusahan. Karena ya penderitaan juga cuma sementara, kebahagiaan juga sementara, semuanya itu juga sementara. Hinaan orang juga sementara, cacian orang juga sementara. Tidak ada yang kekal. Semuanya hilang, semuanya hilang. Datang pergi, datang pergi. Maksudnya sementara itu, datang dan pergi. Orang menghina itu juga muncul dan lenyap. Mencaci maki juga muncul dan lenyap. Nah, bisa tahu seperti itu, bisa menyadari seperti itu, ya tidak akan sakit hati. Tidak akan sakit hati karena semuanya lenyap. Orang bisanya sakit hati kenapa? Karena menganggap tidak lenyap. Hinaannya, caciannya, wah dipikirkan terus. Padahal sudah selesai, sudah berlalu. Jadi dia menderita sendiri. Kalau dia melihat itu sebagai itu datang dan pergi, dan memang pergi sebenarnya, yang menjadikan tidak pergi apa? Pikirannya dewe. Yang menyebabkan hinaan itu tidak pergi-pergi. Begitu, cacian itu tidak pergi-pergi karena pikirannya dewe, caciannya. Tapi kalau dia sudah melihat itu anicca, tidak akan mikir begitu, tidak akan punya pikiran seperti itu. Jadi ya semuanya berlalu, semuanya lewat. Pujian pun lewat.
Jadi ya hinaan, pujian, sanjungan, apalagi caci maki, semuanya lewat. Tidak ada yang bertahan, tidak ada, semuanya berlalu begitu saja. Dan kita menjadi ya tenang aja. UPK. Ya tapi itu kalau seperti itu, kalau bisa betul begitu loh ya batinnya loh. Bukan kalau sekarang sih Bapak saya bisa batin, mau bisa ning pikiran loh. Ora iso ngalami loh yo. Jadi ngalami temenan beda itu. Karena mengalaminya supaya bisa seperti itu dari meditasi, perkembangan batin. Itu namanya bawana, perkembangan daripada ya, kualitas mutu daripada batin kita. Kalau batin kita tidak berkembang, ya susah kita bisa melihat semuanya anicca. Malah kadang-kadang kita nganggapnya kekal. Padahal semuanya itu semua berubah dan semuanya datang dan pergi. Maksudnya berubah itu datang dan pergi. Jadi tidak ada yang datang terus datang lagi. Jadi saya datang nanti sebentar juga pergi. Kalau dilihat itu sebagai kenyataan sudah selesai. Tapi ada yang aduh eman, aduh, itu belum bisa lihat anicca. Kalau sudah dilihat aja, ya semua datang dan pergi berarti. Nanti lain kali datang lagi, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi. Itulah kehidupan. Maksudnya perubahan itu begitu. Sama seperti kalau ini ada meditasi lagi. Kalau langkah kaki jalan itu kan kelihatan sekali. Angkat, maju, turun. Angkat, maju, turun. Itu muncul, berkembang, lenyap. 3. Muncul, berkembang, lenyap. Itulah perubahan. Yang dimaksud perubahan begitu. Muncul, berkembang, lenyap. Jadi muncul apa hinaan, cacian, berkembang, aja lenyap. Kebahagiaan juga muncul, berkembang, lenyap. Sama. Itu anicca. Itu sangat bermanfaat kalau tahu anicca. Hanya satu anicca saja sudah bermanfaat. Apalagi tahu sampai lengkap. Satu saja sudah sangat bermanfaat, yaitu anicca, ketidakkekalan. Artinya yang dimaksud tidak kekal itu harus dimengerti itu loh ya, datang dan pergi. Jangan tidak kekal, berubah meradong sih maksud berubah ya kok. Yang dimaksud itu datang dan pergi, artinya muncul dan lenyap. Muncul dan lenyap. Jadi siap-siap muncul dan lenyap. Apapun juga. Ya, dan juga akan lenyap, datang pergi. Muncul dan lenyap. Apapun juga yang kita dapatkan muncul dan lenyap, itu seperti itu. Jadi akhirnya orang menjadi ya lihat itu sebagai hal yang sudah wajar, sudah sebagai satu hal yang wajar, kita sudah terima aja, jalani saja. Dan pasti biasanya orang seperti itu ya Bapak Ibu, yang orang yang mengerti anicca itu tidak mau berbuat jahat, soalnya didatangi yang susah-susah. Karena berbuat jahat itu bikin susah, bikin stres, bikin pusing gitu. Jadi otomatis dia akan menghindari atau berbuat yang buruk, karena perbuatan buruk akan menjadikan saya itu jadi susah. Jadi biasanya mau jauh. Otomatis dia akan menjauh dari segala macam bentuk kejahatan, dan akhirnya dia akan berbuat banyak kebaikan. Karena datang dan pergi itu tidak mau didatangi yang jelek-jelek, yang pusing-pusing, capek saya mendatangi yang jelek. Iya, kan lebih baik didatangi yang baik daripada yang susah. Makanya itu lebih baik berbuat baik daripada berbuat yang buruk-buruk. Nanti kita didatangi macam-macam masalah. Ya lebih baik kita dikasih hoki daripada dikasih rugi. Kan begitu pemikirannya, pasti otomatis akan ke sana. Jadi yang kalau lo itu nanti lihat anicca, ya otomatis dia akan banyak berbuat baik.
akan menghindar dari segala macam hal yang buruk-buruk, kan tidak mau nanti itu ketimpa penderitaannya itu. Ya meskipun dia bisa melihat itu sebagai anicca juga ya, anicca ya, tapi ya susah untuk pada usah. Dan penderitaan itu juga istilah kata berbuat buruk itu bikin susah banyak orang, istilah kata yang nanti juga banyak orang bisa tidak senang sama saya, memusuhin saya, itu juga susah. Meskipun itu juga semuanya anicca juga, tapi kan jadi repot. Lebih baik bersahabat dengan